Kisah Rasul pasal 13. Barnabas dan Saul diutus Roh Kudus. Ayat 1, pada waktu itu di dalam gereja di Antiokhia ada beberapa nabi dan guru, yaitu Barnabas dan Simeon yang dipanggil Niger, dan Lukius dari Kirene, dan Menahem yang telah diasuh bersama dengan Herodes, raja seperempat negeri, dan Saul. Ketika mereka sedang melayani Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata, "Asingkanlah Barnabas dan Saul bagiku, untuk pekerjaan yang karenanya aku sudah memanggil mereka." Lalu sesudah berpuasa dan berdoa dan menumpangkan tangan ke atasnya, mereka mengutusnya pergi. Pelayanan di Siprus. Ayat 4, oleh karena itu pergilah mereka yang diutus oleh Roh Kudus, turun ke Seleukia, dan dari sana mereka berlayar ke Siprus. Dan ketika mereka tiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di sinagoga-sinagoga orang Yahudi, dengan mereka ada juga Yohanes sebagai penolongnya. Dan setelah mereka melintasi seluruh pulau itu sampai ke Pafos, mereka menemukan seorang tukang sihir, seorang nabi palsu, orang Yahudi yang bernama Bar-Yesus. Ia ada bersama-sama dengan Sergius Paulus, gubernur negeri itu, yaitu seorang yang cerdas, yang memanggil Barnabas dan Saul, karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi tukang sihir itu yaitu Elimas, demikianlah namanya jika diterjemahkan, menentang mereka, berusaha memalingkan gubernur itu dari iman. Tetapi Saul, yang juga dipanggil Paulus, penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Dan berkata, "Hai putra iblis yang penuh dengan segala tipu daya dan kecurangan, musuh segala kebenaran, tidakkah engkau mau berhenti memutarbalikkan jalan Tuhan yang benar? Dan sekarang lihatlah tangan Tuhan menimpamu, dan engkau akan menjadi buta, tidak melihat matahari beberapa waktu lamanya." Maka seketika itu juga kabut dan kegelapan menimpanya, lalu ia berputar-putar mencari orang untuk menuntun tangannya. Ketika gubernur itu melihat apa yang terjadi, ia percaya dan takjub akan ajaran Tuhan. Lalu ketika Paulus dan rombongannya berlayar dari Pafos, tibalah mereka di Perga di Pamfilia, maka Yohanes meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Pelayanan Barnabas dan Paulus di Antiokhia di Pisidia. Ayat 14, tetapi mereka berangkat dari Perga, dan mereka tiba di Antiokhia di Pisidia, maka pada hari Sabat mereka masuk ke dalam sinagoga, dan duduk. Dan setelah selesai membaca kitab Taurat dan kitab nabi-nabi, pemimpin-pemimpin sinagoga menyuruh orang kepada mereka, katanya, "Tuan-tuan dan saudara-saudara, jika kamu mempunyai perkataan apa saja untuk menasihatkan orang-orang ini, katakanlah." Kemudian Paulus berdiri serta memberi isyarat dengan tangannya, katanya, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita, serta meninggikan mereka ketika mereka menumpang sebagai orang asing di tanah Mesir, dan dengan lengan yang diangkat tinggi, ia membawa mereka keluar dari situ. Maka kira-kira selama 40 tahun, ia bersabar dengan kelakuan mereka di padang gurun. Dan setelah ia membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanahnya kepada mereka itu dengan undi. Dan setelah itu, ia memberikan kepada mereka hakim-hakim selama kira-kira 450 tahun lamanya, sampai pada zaman Nabi Samuel. Sesudah itu mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul, anak Kisi dari suku Benyamin, selama 40 tahun. Setelah ia menyingkirkan Saul, ia mengangkat Daud menjadi raja bagi mereka, dan tentang Daud ia memberi kesaksian dan berkata, "Aku telah menemukan Daud putra Isai, seorang yang sesuai dengan hatiku, yang akan melakukan semua kehendakku." Dari benih orang inilah sesuai dengan janjinya, Allah telah membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel yaitu Yesus. Sebelum kedatangannya, Yohanes lebih dahulu memberitakan baptisan tobat kepada segenap bangsa Israel. Dan sementara Yohanes menyelesaikan tugasnya, ia berkata, "Menurut pikiranmu, siapakah saya ini? Saya bukanlah dia, tetapi lihatlah, sesudah saya akan datang seorang, yang membuka tali kasutnya pun saya tidak berlayak. Tuan-tuan, dan saudara-saudara,
putra-putra turunan Abraham, dan siapapun di antara kamu yang takut akan Allah, kepadamulah kabar keselamatan ini disampaikan. Karena mereka yang tinggal di Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengenal Dia, maupun perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat, maka mereka telah menggenapkan nats itu dengan menghukumnya. Dan meskipun mereka tidak menemukan alasan apapun untuk hukuman mati itu, namun mereka meminta Pilatus untuk membunuhnya. Maka setelah mereka menggenapi semua yang tertulis tentang Dia, mereka menurunkannya dari kayu itu, dan membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah sudah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan untuk beberapa hari lamanya, Ia dilihat oleh mereka yang naik dari Galilea ke Yerusalem bersama-sama dengan Dia, yang menjadi saksi-saksinya bagi bangsa ini. Maka kami memberitakan kabar baik itu kepadamu, yaitu janji yang sudah dibuat kepada nenek moyang kita. Allah telah menggenapinya bagi kita, keturunan mereka itu, yaitu dengan membangkitkan Yesus, sebagaimana juga tertulis di dalam Mazmur kedua, Engkaulah putraku, pada hari ini aku telah memperanakan engkau. Dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, tidak lagi kembali kepada kebinasaan. Ia berkata begini, Aku akan memberikan kepadamu kemurahan yang pasti yang untuk Daud. Karena itu Ia juga berkata di dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan mengizinkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud sesudah dengan kehendak Allah melayani generasinya, ia tertidur dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, ia melihat kebinasaan. Tetapi ia yang dibangkitkan Allah itu tidak melihat kebinasaan lagi. Karena itu, ketahuilah olehmu, hai tuan-tuan dan saudara-saudara, bahwa melalui orang inilah diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Dan oleh sebab Dia, semua yang percaya dibenarkan dari segala sesuatu yang tidak mungkin dibenarkan oleh Taurat Musa. Karena itu, waspadalah supaya apa yang telah diucapkan di dalam kitab nabi-nabi, tidak menimpa kamu. Lihatlah hai kamu penghina-penghina, tercengang dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu, suatu pekerjaan yang sekali-kali tidak akan kamu percayai, sekalipun orang menyatakannya kepadamu. Dan ketika orang-orang Yahudi itu telah keluar dari sinagoga, orang-orang kafir itu memohon, supaya perkataan ini dapat diberitakan kepada mereka pada Sabat berikutnya. Ketika perhimpunan di sinagoga itu bubar, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi mengikuti Paulus dan Barnabas, keduanya berkata-kata kepada mereka, dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam anugerah Allah. Dan pada Sabat berikutnya, hampir seluruh isi kota datang berhimpun mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika orang-orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan berkata-kata menentang hal-hal yang dikatakan Paulus, dengan membantah dan menghujat. Kemudian Paulus dan Barnabas makin berani, dan berkata, memang kepadamulah firman Allah seharusnya diberitakan terlebih dahulu, tetapi karena kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk hidup kekal, lihatlah kami berpaling kepada orang-orang kafir. Sebab demikianlah Tuhan telah memerintahkan kami, katanya, Aku telah menetapkan kamu menjadi terang bagi orang-orang kafir, supaya kamu mendatangkan keselamatan sampai ke ujung bumi. Dan ketika orang-orang kafir mendengar hal ini, mereka bersukacita dan mempermuliakan firman Tuhan, dan seberapa banyak orang yang telah ditetapkan bagi hidup yang kekal itu pun percayalah. Dan firman Tuhan pun diberitakan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan beribadah yang terhormat, dan pembesar-pembesar negeri itu, dan membangkitkan aniaya ke atas Paulus dan Barnabas, dan mengusir mereka dari daerahnya. Tetapi mereka mengebaskan debu dari kakinya terhadap mereka, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid itu penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus.